Bapak Kepala Sekolah juga yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini saya sebagai koordinator Kombal ini menjadi, dan juga saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Sunda akan menyampaikan beberapa materi, yaitu mengenai penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif ini berada di modul 1.4 begitu ya. Oke, supaya semangat kita akan main tepuk-tepuk dulu ya. Karena kalau misalnya namanya belajar bukan hanya menulis saja, tapi kemudian juga kita harus semangat. Oke, siap ya? Tepuk semangat. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, penerapan budaya positif ini bisa kita terapkan di dalam diri dulu. Mengapa kita mulai dari dalam diri dulu? Karena kalau misalnya intrinsiknya itu belum terbangun untuk menciptakan budaya positif, maka untuk menerapkannya juga akan terhambat begitu. Jadi kita mulai dari diri dulu, baru mulai dari diri sudah selesai, kita lanjutkan ke kelas. Udah selesai di kelas, kita bisa mengimplementasikannya di sekolah begitu. Baik, seperti biasa kalau misalnya ada diseminasi ataupun kegiatan workshop itu selalu ada pertanyaan formatif ya, jadi itu untuk melanjutkan dari lanjut ke materi selanjutnya begitu. Yang nomor 1, hukuman dapat menghasilkan. Ayo Bapak Ibu, hukuman dapat menghasilkan? Tidak, oke. Saya bukan hukuman, tetapi lebih ke sanksi. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ada yang lagi? Yang lain? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bersifatnya positif dan tidak bersifat fisik mungkin bisa. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ibu? Yang hukumannya itu aja misalkan bikin soal pertanyaan. Oke, baik, gitu ya. Pertanyaannya seperti ini dan jawabannya beragam, tapi masih merujuk ke satu hal ya. Begitu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Oke, ada yang setuju? Setuju, baik. Oke, saya tidak akan menyebutkan ini benar atau salah ya. Ini baru awal. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah peta konsep yang akan saya sampaikan mengenai disiplin positif. Ya, disiplin positif tadi kita mulai dari diri dulu, diri dulu itu pasti berkaitan dengan motivasi, kemudian berkaitan juga dengan kebajikan universal. Kebajikan itu biasanya diterapkannya untuk hal yang pertama itu tertanam pada dalam diri kita itu mulai dari keluarga dulu ya. Kemudian ketika sudah kita punya nilai kebajikan dari keluarga, kita keluar bertemu dengan nilai kebajikan masyarakat. Kita juga akan menemukan nilai kebajikan di lingkungan sekolah begitu. Jadi kita akan mulai dari diri dulu, baik diri sebagai murid ataupun diri kita sebagai guru. Kemudian ada juga 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol itu untuk guru. Kemudian ada juga segitiga restitusi dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ya, itu berlaku untuk murid dan guru juga. Baik, kita lanjut. Oke, ini untuk mengawali dari masuknya ke materi, coba kepalkan tangan ibu dan bapak. Kita berandai saja ya. Kita masukkan satu barang yang sangat berharga bagi kita. Nah,
Kalau misalnya kita sudah mengepakkan tangan ini, kita tentu akan bertemu dengan siapapun itu, baik itu murid, guru, ataupun orang lain. Nah, dari kepala tersebut, itu orang lain pasti ada yang menginginkannya. Nah, dari sana, kira-kira kita membuka kepala ataupun tidak, itu berada di keputusan siapa? Diri, betul sekali. Ya, itu jadi kita walaupun memang maksudnya bisa ada pemberian hadiah mungkin ataupun hal yang lainnya, tapi kalau misalnya diri kita tidak menginginkan untuk ini dibuka, ya tetap tidak akan membuka. Tapi kalau misalnya memang melihat orang yang mungkin dekat dengan kita, atau mungkin saja dengan sudah kita atau orang yang percaya, ya orang sebagai kepercayaan kita, mungkin saja kita akan membukanya dengan mudah. Ya, jadi tetap kontrol itu berada di diri kita, diri sendiri. Nah, perubahan paradigma dari kontrol. Jadi kita mulai dari dulu ya, paradigma itu adalah pemikiran. Ilusi kontrol, ilusi guru, kontrol murid. Kita berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Tapi ternyata kalau teori kontrol itu yang dikatakan oleh William Glasser itu mengatakan bahwa murid itu mengizinkan untuk dikontrol begitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul tidak kalau menurut Ibu Bapak? Dikritik, dibuat merasa bersalah, bisa dikritik harusnya Bapak begini, harusnya Ibu begini. Kemudian kalau perbuatan merasa bersalah begini, lebih ditekankan bahwa kamu salah begitu. Jadi diperhalus kata-katanya jangan disalahkan. Oke, baik, Bapak sudah berpendapat. Jadi sebenarnya di teori kontrol yang menurut William Glasser itu hanya sementara begitu, karena efeknya memang berefek kepada kita atau kepada murid, tapi itu hanya bersifat sementara. Mungkin esok lusa ada kebajikan yang baru atau pengalaman yang baru yang membuat mereka itu berpikir bahwa kayaknya ini tidak usah dikerjakan, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, itu juga sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia punya kebajikan yang baru atau mungkin pengalaman yang baru, hal yang kita sampaikan berupa perbuatan positif pun itu akan cepat berubah begitu. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi sebenarnya boleh saja kita bisa memaksa sebagai guru bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu, tapi nyatanya yang ada di televisi apa seperti kita ketahui, anak itu mendam rasa marah dan membuat hal yang tidak diharapkan oleh kita. Seperti di kejadian di SMP itu ketika gurunya sedang diam, kalau saya Pak itu menyiapin atau membaca mungkinnya gurunya, mungkin saja itu dari hal tersebut memang kita bisa kamu harus begitu, tapi oke saja kalau misalnya mengenai ke siswa yang penderita atau mungkin saja terlalu banyak masalah di rumahnya, mungkin saja jadi efeknya negatif, tidak ada rasa dendam dan akan mengeluarkan hal yang tidak baik kepada gurunya. Oke, kita lanjut.
stimulus respon, ada yang tahu siapa yang mengatakan upload? Ya. Dulu saya waktu S1 ataupun S2 sering ya mendengar stimulus respon. Jadi ada ketika kita memberi makan, anak itu akan memakannya. Tapi itu dibantah ya di CGP dan kurikulum mereka dibantah dengan teori kontrol. Jadi kalau ini mah lebihnya memaksa. Kalau teori kontrol itu lebih arah hati batur gitu dalam bahasa Sunda. Jadi lebih ada kehati-hatian ketika mau bertindak gitu. Jadi ada memposisikan kita murid, karena murid itu mempunyai 5 kebutuhan manusia tadi. Kemudian mungkin saja murid itu berada di posisi yang tidak siap untuk diberi masukan misalnya ataupun nasihat begitu. Jadi ini untuk saat ini teori kontrol yang sedang dikibarkan begitu. Ini dari kontrol bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentangnya, kemudian setiap perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, jadi kembali ke diri. Kemudian Anda tidak bisa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikirnya menang-menang gitu untuk teori. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal ini banyak sekali, tapi ini untuk sebagai contoh saja. Nilai-nilai kebijakan universal itu kalau misalnya di kurikulum Merdeka itu berada di Papua Pajak Pancasila ya. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan tumbuh pada diri setiap siswa selama penerapan kurikulum Merdeka itu. Ini untuk sebagai contoh saja bahwa nilai kebajikan itu sifatnya positif. Contohnya adalah beriman, bertakwa, mandiri, yang terima. Kemudian berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif begitu. Yang ini juga sebenarnya saya diingatkan kita jangan menekankan kepada siswa seperti ini. Ya kalau guru juga harus seperti ini. Jadi guru, siswa harus bersama-sama berusaha untuk mencapai keenam nilai kebajikan yang ada pada Profil Pelajar Pancasila. Nah, yang ini masih berkaitan dengan diri. Dari motivasi ada dari prinsip, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi misalnya kalau ada tugas, kita ini ada kewajiban saya, baru dikerjakan. Tapi kalau ekstrinsik itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan. Misalnya anak-anak, kalau misalnya kita tekankan, ya itu pengalaman saya. Kadang-kadang nanti kalian dapat nilai nih, baru mereka mengerjakan. Jadi itu ketika saya mengatakan itu, berarti faktor ekstrinsik bagi murid begitu. Jadi kalau yang lebih baik motivasi itu adalah mulai dari diri sendiri. Karena kalau mulai dari sendiri, insya Allah akan selalu mengajar lagi dalam diri sendiri. Oke, lanjut. Nah ini masih berkaitan dengan mulai dari diri, bahwa budaya positif atau disiplin positif bisa kita mulai dari peraturan kelas. Nah, peraturan kelas kita sudah punya masing-masing. Mulai misalnya masuk harus tepat waktu, jam 7 harus sudah masuk, atau memakai atribut lengkap, atau mungkin saja pada saya itu di kelas 1 biasanya ada aturan bahwa anak-anak itu tidak boleh memainkan mainan begitu. Nah, dan ini biasanya kalau peraturan itu lebihnya ke larangan, lebih ke kalimat yang digunakan itu ada negatif. Jangan apa, tidak boleh apa begitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih ke positif begitu. Kalimat yang digunakannya itu ada positif. Nanti ada contohnya. Kemudian kalau misalnya udah ada keyakinan kelas, keyakinan kelas itu tentu disepakati oleh siswa. Ya, biasanya kalau ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu biasanya suka ada
tanda jempol misalnya sebagai kesepakatan, atau mungkin saja dengan tanda tangan kalau siswa yang berada di kelas tinggi begitu. Kemudian kalau misalnya sudah disusun keyakinan kelas dan mulai dari kelas, insya Allah nanti akan tercipta lingkungan positif di lingkungan sekolah kita, yaitu SDN Sinopalai begitu. Dan kalau misalnya sudah diterapkan di lingkungan sekolah, nanti akan tercipta dan positif atau disiplin positif di sekolah kita. Nah, ini apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Begini, kalau peraturan itu lebih ke negatif, dilarang, ya, dilarang, jangan, tidak boleh. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas itu langsung ke nilai kebajikannya, tanggung jawab, menghormati orang lain, kemudian menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi langsung ke nilai-nilai kebajikan dari yang diyakini di kelas masing-masing. Oke, lanjut. Harusnya ini tidak ada, tapi kita akan baca bersama-sama. Kalau misalnya tindakan guru diminta untuk push up 15 kali kalau tidak menggunakan nasi itu merupakan hukuman. Kalau mengganti kertas teman yang tadi coret-coret, konsekuensi. Jadi lebihnya hukuman dan konsekuensi itu adalah perbedaannya. Boleh Pak? Sampai mau mendapat hukumnya dari kejadian ini. Konsekuensi itu untuk tanggung jawabnya. Ya, betul sekali. Jadi konsekuensi lebih ke tanggung jawab dan ada sinkron atau nyambung antara kesalahan dengan tanggung jawab atau efek dari kesalahan tersebut itu. Tapi kalau misalnya menilai ini lapang basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah, nyambung tidak, jadi itu hukuman. Tapi kalau misalnya begini, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk mata pelajaran PJOK, nah itu nyambung, jadi masuknya ke konsekuensi begitu ya. Jadi nyambung antara permasalahan dengan efek dari permasalahan tersebut gitu, atau tindakan dari permasalahan tersebut. Lanjut, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bahwa hukuman itu lebih ke sesuatu yang menyakitkan, biasanya menyakitkan lebih ke verbal ataupun fisik. Dan juga ya di Sinopalai kita pernah seperti itu. Di anak-anak itu saking kita baiknya, jadi kadang kalah. Nah itu. Apa itu waktu itu kan pas kita belum tadi ngasih ramah ini, orang punya teman mesti bilang, tuh habisnya digituin lah, ambil ramah ambil nggak boleh gitu, ramah itu pengen dibuang aja gitu pak ngomong di situ tuh terus kalau gitu bulan ambil barang ramah buang kayak gitu, mau nggak digituin jadi langsung sama itu diambil pak, diambil tapi dilempar, harus dikasih langsung ke orangnya, jangan dilempar gitu, nggak boleh, terus kayak gitu, sampai dia ngambil terus gitu ke orangnya, ke yang punyanya. Ya maksudnya itu udah bentuk apa sih, tega apa enggak gitu, ngerasa apa enggak? Sebenarnya kalau dilihat dari ini ada dibahas di kasus kontrol sebagai Biar enak aja gitu. Ya, tapi sebenarnya seenaknya. Ya betul sekali, tapi sebenarnya saya juga dan teman-teman menyimpulkan bahwa betul kata Bapak, bahwa ketika kita memberikan suatu hukuman ataupun suatu tindak lanjut dari suatu masalah yang menjadi pada murid itu disesuaikan begitu. Terus sama anak. Nah begitu. Sering-seringnya dia kayak lempar punya barang gitu. Jadi kalau dia dibuka, kira-kira punya kamu mau nggak dilempar? Akhirnya terus tutup, dia tutup. Bulan lempar barang itu, buang gitu. Ya
itu efek dari apa namanya lingkungan bermainnya begitu Iya, kan. sama yang Nah itu jadi ke anak-anak kelas 1 itu memang ya Ananda Rama itu jadi seperti istimewa super. ya lebihnya meremehkan kepada teman-temannya, jadi memang pasti tidak lanjuti begitu. Sama pernah baca udah cerdas, jadi kan kalau ternyata cerdas jadi udah mata itu harus turun. Nah, mata sebagai orang tua kan kudu dia kan bisa itu gitu ya, mata kesalahan. Efek kali kebiasaan dokter kayak mungkin saukuran tapi pekerjaan kan jadi itu itu maksudnya itu asik dengan jadi mereka benar sih pernah baca itu kebiasaan. Terus sekalian terima kasih ya sudah berbagi dari guru kita Bu Siti dan Bu Neng. Itulah berbagai masalah yang kita hadapi saat pembelajaran di luar pembelajaran di sekolah. Nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai posisi kontrol ketika menghadapi suatu masalah. Nah ini masih dalam diri bahwa kebutuhan manusia itu ada 5. Ada kebutuhan hidup, jadi hidup kan lebihnya ke fisik, makanan, tidur, mandi dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kalau anak-anak membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima itu lebih ke caper. Ya jadi ya tadi saya masalah. Mungkin saja karena dia adalah anak sulung atau mungkin dia punya adik baru. Memang saya sudah biasa menghadapi seperti itu. Jadi ada efek-efek yang caper itu ada salah satunya yaitu kasih sayang dan rasa diterimanya kurang di rumah begitu. Kemudian yang ketiga itu kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima penguasaan. Mungkin saja Rama lebih ke penguasaan Bu, yang lebih saya bisa emang Rama itu ya dia memang pintar dibanding yang lainnya, jadi dia ingin menguasai seluruh kelas bahwa inilah saya. Tapi memang bukan Rama saja sebenarnya, ada yang lain-lain juga. Mungkin saja karena penguasaan dia bisa main ketuk gambar misalnya, atau mungkin saja dia bisa bernyanyi. Ya begitu, memang ini mana udah dari sananya itulah ada rasa dari dalam diri kita untuk menguasai suatu lingkungan. Jadi hal yang wajar ketika anak-anak ataupun kita berada di tahap tersebut, tapi dalam menghadapinya atau mungkin dalam bertindaknya kita lagi kepada diri dia harus lebih mengontrol ya. Oke lanjut ya, kurang jelas mungkin ya ini kan tergeser kantin mengedit kali ini. Jadi bahwa ini adalah hubungan dan disiplin konsekuensi dan restitusi itu lebih ke identitas yang positif. Identitas positif itu adalah dia akan percaya diri, dia juga akan berpikir yang positif. Itu dampak dari restitusi dan konsekuensi. Nanti restitusi akan dijelaskan selanjutnya. Nah kalau berteman, dia akan menjadi identitas gagal, yang nggak pede, dia serba salah. Kadang mungkin saja dia jarang sekolah. Ya ada satu anak yang memang dari keluarganya memang dia ibunya kerja di luar negeri, jadi otomatis dia sering tidak sekolah karena efek dari anak yang lain sering diantar jemput begitu. Jadi memang di sini tugas saya sebagai guru untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi ya sosial. Ya betul, jadi adanya kecemburuan sosial begitu. Jadi efeknya sering tidak sekolah atau sering sakit begitu. Jadi memang Ananda itu saya lebih konsen ke anak tersebut begitu, supaya rajin belajar dan bisa bergaul dengan yang lainnya begitu. Oke, lanjut ke pernyataan. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ya, di sini ada 5, ada penghukum yang tadi bahwa ketika telat 5 menit keliling lapangan 2 menit keliling bisa 2 kali. Itu untuk hukuman, lebih ke fisik ataupun verbal. Kalau verbal
misalnya si bodoh, kan itu aja nggak bisa begitu. Untuk penghukuman. Kemudian membuat orang merasa bersalah, seharusnya kamu itu lebih baik daripada dia. Jadi ada perbandingan itu. Atau mungkin saja dengan ibu kecewa. Nah itu jadi dengan kata-kata tersebut akan membuat anak itu merasa bersalah. Aduh, ibu kecewa ke Abdi, bapak kecewa ke Abdi, hukuman sebagai sering kali memang yang Abdi lakukan. Hal-hal itu memang ternyata berdampak kepada anak dan itu akan membuat identitas gagal begitu, tidak pede. Gitu. Jadi maka ketika saya juga belajar ketika anak sering bertanya itu berarti tidak pede, berarti saya yang mengungkapkan kesalahan atau mengoreksi atau merefleksi dari pekerjaan anak itu tidak sesuai begitu. Jadi anak-anak kadang suka tidak pede, begini, kalau ininya ditulis enggak, kalau ininya diwarnai tidak, jadi tidak ada informasi yang gini. Mungkin saja itu efek dari saya yang pernah mengungkapkan kata-kata yang membuat mereka itu saya bersalah gitu. Jadi itulah salah satu contoh efeknya. Kemudian 5 posisi kontrol yang berikutnya, teman. Ini memposisikan sebagai teman itu misalnya kita ngajak ngobrol, boleh ibu bantu, boleh bapak bantu, yang mana yang susahnya. Itu adalah mau masih disisihkan kita sebagai guru, sebagai teman untuk anak-anak gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Pemantau itu biasanya ayo aktif, nanti ibu beri bintang gitu. Tapi itu bagus ya, bintang atau smile ataupun kata ucapan yang bagus, wah hebat, itu bagus sebenarnya, bisa membuat identitas positif pada siswa itu. Kemudian yang kelima, posisi manajer. Manajer itu yang saya baca itu lebih ke pembicaraan mendalam. Jadi kita mengajukan beberapa pertanyaan, nanti anak menjawabnya. Misalnya kesalahan seperti yang terjadi di kelas 2 itu kita bertanya terus sampai dia memang benar-benar sampai ke titik bahwa saya yakin ini salah dan tidak sesuai dengan aturan. Jadi lebih ke pembicaraan yang mendalam dengan siswa itu posisi manajer. Tapi ya dari keseluruhan ini manajerlah yang paling sempurna. Tapi kita dulu mari kita belajar sampai ke tahap manajer, minimal lah kita berada di tahap sebagai teman atau pemantau begitu. Jadi kita harus mengurangi hukuman atau pemberian rasa bersalah begitu. Boleh saja tadi ya, boleh saja ada kombinasi pemberian hukuman itu supaya ada efek jerah. Dari dua ini yang saya baca, jadi menciptakan sesuatu di dalam diri. Jadi harus tergantung kepada murid. Ada tempat kabel, ibu ada kabel. Ya itulah efek dari kita memposisikan sebagai teman ataupun sebagai pemantau begitu. Jadi manja di dalam diri. Jadi tadi kita tekankan ya bersama-sama mungkin ya. Jadi bahwa kita harus ada kombinasi dari 5 posisi kontrol ini supaya ada ketegasan. Tapi ketegasan yang mana? Yang menggunakan bahasa yang halus atau positif begitu ya. Ini untuk contoh-contohnya. Oke, pernyataan-pernyataan di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini merupakan contoh penghukuman pembuatan rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu masuknya ke penghukuman begitu. Jadi inilah pernyataan-pernyataan atau tindakan-tindakan dan itu adalah posisi kontrolnya begitu. Ini contohnya. Oke, kita lanjut saja. Nah, tadi yang akan menciptakan identitas positif salah satunya yaitu restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
coba kalau misalnya kesalahan itu masuknya ke keyakinan kelas yang mana atau kesepakatan kelas kita yang mana. Jadi lebih ke mengajukan banyak pertanyaan gitu untuk restitusi itu. Dan restitusi juga merupakan proses kolaborasi kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka. Jadi lebihnya kita berikan keleluasaan kepada murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi tidak sampai coba kalau misalnya ada yang menumpahkan botol minuman temannya, kita bisa mengajaknya mengobrol. Coba kalau menumpahkan minuman berarti kamu harus bagaimana? Jadi sampai kita juga pertanyaan dulu. Jadi biar murid itu menyelesaikan masalahnya dengan caranya begitu. Itu untuk restitusi. Restitusi tahapannya, ada ciri-cirinya. Ada 9 ciri-cirinya. Pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Begitu. Jadi kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Ketiga tawaran bukan paksaan. Coba kamu siapnya bagaimana? Terus saya siapnya pertama apa aja misalnya. Lalu kita bisa berikan angka restitusi yang selanjutnya. Jadi kita benar-benar untuk menyelesaikan masalah itu datangnya itu dari murid. Gitu. Jadi kita hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan saja. Gitu. Kemudian yang keempat restitusi itu untuk melihat ke dalam diri. Gitu. Kemudian yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Lebih kebanyakan cara itu diharapkan oleh para ilmuwan yang mengatakan itu akan menumbuhkan karakter pada diri sendiri, menumbuhkan intrinsiknya pada diri setiap murid itu. Kemudian yang kedelapan restitusi itu fokus pada solusinya. Dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Jadi dia tidak akan merasa tapi saya pede, saya sudah tahu ini saya salah, saya harus bertindak seperti apa. Nah kalau sudah ada fair, sudah clear masalah itu kan dia akan tumbuh percaya diri untuk kembali bermain dengan teman-temannya di kelasnya khususnya gitu. Nah ini ada 3 langkah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu langkah pertama. Jadi lebih ke menanyakan bahwa coba tadi kamu berbuat salah apa, atau coba tadi ada kejadian apa di kelas misalnya. Kejadian saya memukul teman misalnya seperti itu. Ya kamu memukul teman. Coba jadi banyak pertanyaan. Saya juga membuat ini dan itu banyak kira-kira kata awalnya itu kira-kira. Coba jadi karena dia itu jadi melemparkan pemecahan masalahnya itu ke murid. Jadi sering sekali saya mengatakan kira-kira. Coba sampai dia gitu. Jadi ya bagaimana gitu. Jadi lebihnya mengajak anak itu untuk bersama-sama memecahkan masalah gitu. Itu untuk tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Yang ini lebihnya ke kamu itu berbuat seperti itu di kelas salah atau tidak? Maksudnya salah bu. Nah, nanti kita beri penguatan. Oh ya itu salah. Tapi kamu juga pasti punya alasan misalnya gitu. Jadi didapatkan ya udah saya mau tidak temannya mau duluan gitu kan kita tahu. Jadi misalnya kita tidak akan menghakimi bahwa anak itu benar-benar 100% ternyata kalau dengan sedikit restitusi kita akan tahu bahwa ternyata dia bertindak seperti itu punya alasan bahwa ternyata dipukul duluan kalau teman tersebut gitu. Jadi insya Allah kita tidak akan menghukum atau memberikan sanksi atau memberikan tindakan lanjut begitu yang salah orang begitu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini langkah terakhir ini yang tadi bahwa kita akan menyambungkan antara kesalahan tersebut dengan keyakinan kelas. Kira-kira kesalahan tersebut itu masuknya ke keyakinan kelas mana? Misal kalau saya ke lebih
menghargai teman di kelas. Nah, oh ya betul, nanti kita berikan penguatan. Betul, misalnya itu termasuk ke menghargai teman. Nah, kamu menghargai teman, kamu harus bagaimana? Nanti saya tidak boleh memukul teman, misalnya, atau mungkin saja saya harus menyayangi teman, gitu. Nah, kalau begitu langkah pertama kamu harus bagaimana, misalnya, saya mau minta maaf dulu. Nah, di sana jadi berada di tahap untuk menanyakan keyakinan, lebih mengaitkan ke pemecahan masalahnya di sini melalui tahap terakhir ini, dan mengaitkan kepada masalah dengan keyakinan kelas, gitu. Nah, ini refleksi terakhir sebagai penutup. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau yang saya dapatkan di barusan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Kemudian peran omong atau saya seperti yang bapaknya saya, atau peran guru bapak ibu guru yang diharapkan nanti setelah berada di posisi kontrol setelah materi ini bisa dikuasai ini. Kemudian keempat, saya akan menjadi kamu seperti apa? Apakah setelah mengikuti modul ini atau diseminasi ini? Ada yang mau menjawab? 1-2 orang boleh menjawab ini sebagai refleksi dari kegiatan diseminasi ini. Boleh, siapa? Waktunya sudah selesai. Jadi tadi oke, saya sebutkan lagi tadi ya. Jadi terus menang gitu, kira jawaban contoh. Boleh. Baik, siapa? Nanti kita refleksinya dari satu aja yang menjawab pertanyaan ini, 1, 2, 3 atau Bapak Isa nomor saudara berbagi saja. Ibu kan ada. Jadi baik. Bapak Isa nomor 1. Paradigma baru yang saya dapatkan untuk pertemuan kali ini oleh saudari Bu Sari adalah mengubah paradigma dari konsep hukuman itu menjadi konsekuensi, betul ya, konsekuensi gitu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ihsan yang telah berefleksi dari kegiatan diseminasi ini. Boleh Bapak? Boleh, baik, terima kasih. Konsekuensi. Perasaan apa yang muncul sama sesi ini barusan ya. Sebenarnya ada perasaan gregetnya, emang di setiap kelasnya ada kasus-kasus yang berbagai macam gitu. Ini pas menjadi ini tuh greget kan hari secara itu grup selalu selama di dalam kelasnya ada hese gitu. Kritis makin. Yang hasil. Justru ini greget nggak oke gitu, tapi teori sama praktek itu berbeda gitu. Greget gitu, tapi tidak udah bisa kan gitu ya. Perasaannya dia seperti itu. Greget gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Siti yang sudah mengungkapkan perasaannya yang memang bukan Bu Siti saja tapi Bapak, Ibu guru, termasuk saya juga pun mengalami seperti itu. Jadi waktu saya mempelajari ini kurang lebih 2 minggu dan sekarang 3 minggu mungkin. Jadi saya juga memang greget pada diri sendiri. Teori ini menciptakan bahwa guru itu adalah malaikat, gitu. Jadi guru itu benar-benar dengan segala pertimbangan harus benar-benar otak dan hati itu benar-benar ada di kelas, kan? Terkadang ada faktanya kan kita suka memberi saran pada belahan bumi ya, atau anak yang sakit misalnya, memang saya rasakan seperti itu. Jadi dibawa ke sini. ya harusnya memang seperti ini gitu. Ya harus profesional sekali, jadi memang harus profesional, mengindahkan apa yang di luar kelas.
Sedang mengambil pernyataan Bapak betul itu sekali. Pak Ampun, ya ampun. Bahaya ya. Terus bisa kalau sekolah terus Pak. Dan ini orang belajar lah dari tahap demi tahap karena memang seorang guru itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ada siapa yang bisa lupa lagi? Berhentilah menjadi guru kalau kamu tidak ingin belajar begitu. Jadi belajar itu mungkin belajar dari pengalaman, belajar dari internet, belajar dari berita-berita pun itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita sebagai guru. Karena semua orang bisa jadi guru. Betul sekali. Jadi iya betul sekali Bapak saya. Betul bahwa semua orang atau semua media atau semua lingkungan pun bisa menjadi guru kehidupan kita begitu. Sip, oke. Baik, ada yang lain yang mau refleksi? Boleh. Baru berapa? Oh, Lima Pak. Ini yang benar. Yang sudah dilakukan setelah ini. bukan setelah diseminasi ini kira-kira Bapak posisinya mau seperti apa nanti di kelas ataupun di sekolah gitu. Harapan. Ya, masih ancang-ancang cita-cita. Kalau untuk harapan atau ancang-ancang, kalau di sini di teori disiplin positif, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, berarti nanti saya akan menerapkan ini di kelas saya mungkin dengan dua macam motivasi yang tadi, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kalau misalnya motivasi intrinsiknya bisa dilakukan dengan menyuruh siswa mungkin dengan pernyataan kalian yang butuh nilai, bukan Bapak. Nah, itu sudah saya katakan kemarin-kemarin. Kemudian kalau misalnya kalian mau nilai maka dikerjakan, kalau misalnya ya nggak apa-apa. Nah itu yang intrinsik dari diri sendiri dulu untuk menumbuhkan motivasi. Tapi kemudian ada motivasi ekstrinsiknya yang tadi yang hukuman atau konsekuensi serta hadiah-hadiah dalam ujian dan sebagainya. Mungkin ya seperti itu. Lebih memotivasi, lebih ke arah motivasi di kamar, kemudian itu di masing-masing aja paling. Baik, terima kasih Bapak Iwan sudah mengungkapkan isi hatinya, cita-citanya nanti untuk kedepannya itu seperti itu. Jadi motivasi intrinsik itu lebih ke dalam dirinya, mungkin satu bentuk kalian dengan dengan ungkapan seperti itu, atau mungkin saja dengan adanya restitusi Pak. Restitusi itu insya Allah Pak diharapkan memang bisa menggali motivasi intrinsik pada murid itu. Kalau misalnya ada satu kata di modul ini, kalau kita tidak bisa bergerak, maka kita boleh meminta bantuan orang ataupun lainnya untuk menggerakkan diri kita. Gitu. Jadi sebenarnya kita memang merasa memang masih jauh dari harapan, kita bisa belajar atau berbagi pengalaman atau buka HP misalnya di YouTube ataupun yang lainnya, itu akan bisa membuat motivasi intrinsik kita keluar dari dalam diri kita begitu. Baik, Ibu Bapak Guru ada yang lain? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau melihat dari teoritis dari yang sekarang, memang ada suatu perkembangan itu untuk meningkatkan suatu motivasi yang ada di diri siswa tersebut. Memang dari motivasi yang ditemukan ini yang bisa diterapkan untuk anak-anak yang sudah berpikir. Saya misalkan dari kelas 4, kelas 3, 4, 5, 6 mungkin sudah bisa. Untuk anak-anak kita kelas 1, 2 itu kayaknya sangat berat sekali, karena pendidikan dari orang tua itu jauh dari seperti
akan kena untuk anak-anak kita. Kenapa? Tapi dengan meraba dirinya seperti praktek kayak begini. Udah tempat aja punya kamu sama temennya biar dia merasakan apa yang temennya dia rasakan. Ini juga bisa. Karena setiap anak punya karakter yang khas gitu, tidak sama, diferensiasi. Baik kemampuan juga karakter yang khas. Juga kalau menurut saya ada hal-hal yang tidak sependapat gitu ya. Kenapa untuk meningkatkan suatu karakter siswa itu diperlukan berbagai macam bidang ilmu dan teori dalam pelaksanaan praktek. Terutama kalau disiplin mungkin misalkan dengan sistem komando, tidak mungkin dengan sistem dengan membangkitkan dari dalam diri. Cuma kita dalam ini caranya dalam hal-hal. Kalau cuma dalam teori mungkin bisa ikhlas gitu, bisa dengan membangkitkan rasa dari siswa tersebut bisa tanggung jawab. Tapi kalau dalam untuk mengikuti disiplin ada pemaksaan gitu, bentuk hubungan itu karena saya dasarnya dari olahraga dan memang pendidikan yang terbaik untuk bela diri bela bangsa adalah militer. Saya setuju dengan komando. Sebagian ada komando, ya. Sebagian ada komando, sebagian ada untuk membangkitkan. Cuma dalam hal apa ini penerapannya, gitu. Dalam hal apa penerapannya? Saya mah justru memandang itu suatu politik yang mengikis. Gitu. Maksud kadang terlalu jauh ke depan, gitu, berpikir ini mengikis untuk membelai karena kita tidak berjiwa kejuang. Seperti itu berpikir apakah ini adalah suatu politik yang tersembunyi. Jadi berpikir apakah ini adalah suatu kelemahan bagi generasi yang akan datang. Gitu. Kalau saya orangnya keras, kamu harus keras bangkit. Seperti yang dituliskan dalam Pak Agus bahwa orang-orang Finlandia hanya satu-satunya bangsa yang dijajah di Eropa. Ya. Mereka berpikir, mereka tahun 17 ya. Mereka berpikir, kenapa kok hanya orang Eropa, dari orang Eropa berbangsa Eropa, kenapa cuma kita yang dijajah? Jadi setelah merdeka, mereka berpikir ternyata hanya orang-orang yang bermental baja dan berkemauan keras yang bisa memimpin dan bahkan menjajah. Orang-orang yang lembek, dihina, bobokan dan tidak mau bekerja keras, mereka akan jadi orang penjajah. Bangsa penjajah yang kuat itu bisa menaklukkan alam. Itu ya. Contohnya yang muda kayak kemarin karate. Mental anak-anak itu lembek banget. Kenapa? Cuaca di Indonesia ini cuma dua, musim panas, musim hujan. Orang-orang Finlandia katanya mau menertawakan bangsa Indonesia. Kena panas pakai payung, sangat dilembekkan gitu. Lembek, manja, lembek, makanya mentalnya mudah dibodoh, mudah ditipu. Orang Finlandia menjadi bangsa terbahagia karena mereka berpikir dari kesalahan mereka yaitu bermental lembek, maka dimulailah pendidikan yaitu menaklukkan alam. Sehingga kata dari Pak Kadis itu dari hasil pribadinya ke sana, begitu senja tiba, salju turun, anak-anak balik dibawa keluar. Kalau kita mana mungkin hujan turun di hujanan, nggak mungkin ya. Juga kok gede, keret panas sedikit Pak, kang panas, risih. Coba, kamu jangan takut sama panas. Kamu harus berani menghadapi panas. Kayak dipaksa, cuma justru meningkatkan karakter kuat mental. Dan memang yang terjadi di Finlandia demikian. Ketika turun salju mereka bawa anak-anak 2 bulan jalan-jalan pakai roda bayi itu sampai mukanya memerah dan ada salju di sana katanya, kata Pak Kadis di sana. Setelah ditanya, itulah alasannya. Mendidik anak mental anak-anak mereka jadi kuat, dia menguasai dunia.
bangsa penjajah, bangsa Eropa sampai 400 tahun menguasai dunia karena terdidik dengan kekerasan. Nah, otaknya jadi lebih cerdas, survive lebih cepat. Anak-anak kita, hujan nyumput, kamu penjajah awas ya mana lawan ditembak, nyumput. Itu kita sesuaikan. Kita harus cerdas menanggapi tujuannya apa sebenarnya. Disiplin mental harus kita tanamkan sekuat mungkin. Mental bara anak-anak kita harus kita kuatkan sekuat mungkin. Tapi dalam bidang apa? Kita memasukkannya, kita kolaborasi aja dari tujuan mereka membangkitkan motivasi di dalam diri anak untuk ilmu ini buat bagus. Tapi disiplinnya itu kita tambah. Motivasi kita tambah. Jangan pantang menyerah, jangan takut ke depan. Yang mulai di kelas 1, jangan takut ke depan. Makanya ketika saya masuk kelas kosong yang pertama saya tekankan, Bapak tidak menerima kamu duduk dengan alasan tidak mau. Kamu harus ke depan, maju jadi orang hebat. Cicing wae silang perkalian. Maju ke depan, jangan takut. Itu. Tolong titikkan sindang palai satu pertama. Jangan takut untuk ke depan, anak-anak. Bilang, Bapak tidak menerima alasan kamu malas, tidak bisa, nanti Bapak bantu. Pak, biasa. Yang penting kamu ke depan, nanti Bapak kasih tahu. Angkat anak dengan motivasi gimana caranya. Mental yang pertama. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Masa depan akan sangat sulit. Setelah pemilu ini, tingkat bahayanya lebih tinggi, terbukanya sangat besar. Makanya didik anak-anak kita bermental baja, itu saja. Kalau kita sayang sama anak-anak, yang pertama, Bapak tidak menerima alasan kamu tidak mau ke depan. Saya takut, Bapak nggak gigit, sini depan. Nah, dia udah ke depan, kamu mau digigit sama Bapak nggak? Gitu kan? Motivasi aja. Yang penting menyenangkan, gimana caranya menciptakan menyenangkan anaknya berani. Cukup mental baja aja itu. Jadi maaf terlalu panjang. Hanya ingin menanamkan bahwa yang pertama adalah mental anak-anak kita. Jadi tolong dimotivasi. Anda berani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan ulasan atau refleksi dari sesi ini. Terima kasih Bapak. Ya, betul memang. Jadi kita, karena kita stakeholder pendidikan yang paling depan, garda terdepan ketika menghadapi murid, dan otomatis kita yang harus bisa menyaring informasi apapun mengenai pendidikan. Jadi memang betul kita kalau misalnya memberikan hukumannya konsekuensi itu banyak. Kemudian kemudian adanya tetap kasih sayang ke rekan Anda sebagai ayah ibu mereka di sekolah, kemudian juga ketegasan, jadinya lebihnya ketegasan bukan hukuman, ketegasan untuk disiplin. Jadi mari kita bersama-sama kesimpulan untuk pertemuan ini atau diskriminasi ini, mari kita sama-sama sebagai menjadi seorang guru sebagai garda terdepan atau stakeholder dari pendidikan, itu menjadi guru yang menghadapi anak-anak itu dengan istilah dibebankan, dia harus dibebankan dari disiplin, tapi diangkat dari hanya orang. Itu adalah kesimpulan diskriminasi ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ada lagi yang mau berefleksi? Cukup? Ya, oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah, Ibu beserta Bapak Guru yang telah hadir pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Proses sarangan panjatkan sinapalai dengan ketegasan dan kasih sayang juga begitu. Mohon maaf bila ada kata-kata
ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.